Selamat bertemu kembali di mata kuliah geokimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas lingkungan geokimia permukaan. Nah, lingkungan geokimia permukaan, apa yang dikatakan lingkungan geokimia permukaan, itu adalah lingkungan di mana terjadi proses-proses pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Artinya proses-proses ini terjadi di permukaan bumi, di mana proses-proses ini mencakup proses-proses yang terjadi setelah tubuh batuan terbentuk. Jadi batuannya terbentuk, kemudian barulah terjadi proses-proses ini. Nah, karena di permukaan, gitu ya, di permukaan bumi, maka dicirikan oleh P dan T rendah. Artinya tekanannya rendah, ya tekanan di permukaan mungkin 1 atmosfer, 2 atmosfer, terus kemudian suhunya juga rendah, artinya di bawah 100 derajat Celcius. Dan sedangkan ciri yang lain itu banyak dijumpai atau kandungannya H2O, CO2, O2 bebas ini melimpah. Jadi CO2 atau O2 bebas ya melimpah, di permukaan juga H2O juga melimpah. Nah, ketiga agen inilah nanti yang akan berpengaruh terhadap tubuh batuan yang sudah terbentuk. H2O, CO2, O2 ini akan berpengaruh terhadap proses pelapukan. Mungkin air juga akan berpengaruh terhadap erosi serta sedimentasi. Nah, istilah-istilah di lingkungan geokimia permukaan itu ada yang dikenal sebagai supergen, pengayaan, terus kemudian sekunder, karena tadi terbentuk setelah terjadi, setelah tubuh batuan itu terbentuk. Kemudian eksogen, artinya gaya-gaya yang berasal dari luar, bukan dari dalam bumi, karena dia ada di permukaan. Nah, gaya yang ada di permukaan, eksogen, ini meliputi pelapukan, erosi, sedimentasi. Jadi lingkungan geokimia permukaan itu mencakup eh, kaitannya dengan pelapukan dan sedimentasi yang ada di permukaan. Berbeda dengan lingkungan geokimia dalam. Jadi lingkungan geokimia dalam itu terjadi di bawah bumi dan sifatnya primer bersamaan dengan pergerakan magma ke atas. Proses pelapukan dan sedimentasi ini merupakan proses geokimia yang terjadi karena adanya air gitu ya. Nah, kalau pelapukan itu merubah, pelapukan nanti ada uh, dua proses yaitu uh, disintegrasi dan dekomposisi. Nah, kalau pelapukan dia hanya merubah ukurannya menjadi kecil-kecil, itu kita sebut disintegrasi. Kalau merubah dari batuan menjadi tanah, itu adalah dekomposisi, itu ya perubahan secara kimia. Nah, untuk bisa terjadi sedimentasi harus ada agennya yang mentransport, yaitu salah satunya adalah air. Nah, konsentrasi air, konsentrasi ion H di dalam air ini memegang peranan penting dalam reaksi yang menyertai sedimentasi. Artinya dalam air murni pada suhu 25 derajat Celcius konsentrasi ion H plus ini adalah 10 pangkat min 7 mol per liter atau molaritas gitu. Nah, sedangkan kalau konsentrasi ion H plus tadi yang di dalam air melebihi atau kandungannya ion H plus itu akan banyak, maka larutan itu sebagai asam. Kemudian kalau ion H plusnya relatif kecil, itu disebut sebagai basa, gitu ya. Karena nanti yang dominan adalah ion OH, OH minnya. Itulah yang menyebabkan mengapa air eh, ada yang asam, ada yang basa, karena kandungan ion H plusnya di dalam air. Nah, ion-ion H plus inilah, ion hidrogen inilah yang berperanan dalam reaksi kimia nantinya, sehingga merubah batuan tadi. Kemudian banyak unsur hadir dalam keadaan oksidasi. Nah, ini ada proses oksidasi berbeda di bumi. Nah, stabilitas suatu unsur dalam keadaan oksidasi tertentu itu bergantung pada perubahan energi.
Nah, perubahan energi hati terjadi ada penambahan atau pelepasan elektron. Nah, pelepasan elektron ini yang kita sebut oksidasi atau penambahan oksigen di dalam uh, unsur itu kita sebut oksidasi. Sedangkan kalau penambahan pelepasan oksigen atau penambahan elektron itu kita sebut sebagai reduksi, gitu ya. Jadi uh, unsur itu mengeluarkan oksigen, gitu ya, kita sebut sebagai oksidasi. Nah, ukuran kuantitatif untuk perubahan energi ini dikenal sebagai potensial oksidasi reduksi. Jadi, reaksi itu akan hampir bersamaan antara oksidasi dan reduksi. Ini terjadi pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan atmosfer. Nah, kembali ke lingkungan geokimia permukaan tadi, bahwa lingkungan geokimia permukaan terjadi pada dan T dan P atau tekanan dan suhu itu rendah. Ya, ini suhunya rendah 25 derajat Celcius, tekanannya 1 atmosfer di permukaan. Nah, di dalam proses geologi atau di pengendapan atau lingkungan sedimen itu mengacu pada diagram pagar ini, pH dan EH. Nah, pH dan EH ini ya kita sebut EH-nya ini yang kita sebut sebagai potensial reduksi oksidasi. Nah, si Krumben and Gerald tahun 1952 ini sudah membuat diagram pagarnya, hubungan antara pH, tingkat keasaman, dan potensial redox. Gitu. Nah, pH itu adalah tingkat keasaman suatu larutan. Skala pH ini dinyatakan konsentrasi tadi, ion H plusnya. Artinya kalau ion H plusnya lebih dari ion OH min, itu larutannya asam. Sedangkan kalau larutannya netral itu ion H plus dan ion OH min itu sama. Sedangkan kalau basa itu ion H plusnya lebih kecil daripada ion OH. Nah, sedangkan potensial redox atau reduksi oksidasi adalah kecenderungan suatu spesies kimia untuk memperoleh elektron. Itu tadi, melepaskan atau mengeluarkan elektron. Tapi biasanya kadang antara oksidasi dan reduksi hampir berbarengan. Ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini satuannya volt atau milivolt. Ini di sini adalah nilai EH rendah menunjukkan lingkungan tersebut reduksi. Artinya nilai EH rendah itu di bawah 0. Kalau di atas 0 itu oksidasi. Nah, kalau kita lihat diagram pagar yang dibuat oleh grup Ben and Carroll, nah kita sederhanakan begitu ya. Di sini EH, potensial redox, di sini pH. Kalau kita lihat 0, ini 0, di atas 0 tadi EH lebih dari 0, itu adalah oksidasi. Di bawah 0 itu reduksi. Nah, sedangkan ini juga dibatasi namanya pH, tingkat keasaman. Ini pH netral atau 7. Nah, sedangkan kalau di sini artinya pH-nya kurang dari 7, EH-nya lebih dari 0, dia yang terjadi di sini oksidasi asam. Sedangkan kalau pH-nya kurang dari 7, EH-nya kurang dari 0 atau lebih kecil dari 0, itu adalah proses yang terjadi reduksi dalam lingkungan asam. Demikian juga sebaliknya, kalau pH-nya lebih dari 7, EH-nya lebih dari 0, dia oksidasi basa. Sedangkan kalau pH-nya lebih dari 7, terus kemudian potensial redoxnya kurang dari 0, itu adalah reduksi yang kondisinya basa. Tetapi kalau dalam hal ini karena kaitannya dengan pengendapan suatu unsur atau mineral, itu si Krumben and Gerald ini membuat pagar. Salah satunya adalah pagar batas terbentuknya kalsit atau limestone. Nah, kalau kita lihat di sini, batu gamping itu mengendap pada lingkungan yang basah. Artinya pada lingkungan asam dia masih terlarut dalam larutan gitu ya. Sedangkan kalau dia lingkungannya basah, itu kalau kita lihat di sini lingkungannya basah, si kalsit ini akan terbentuk, kalsit, anhidrit, halit, dolomit ini akan terbentuk. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu di bawah 0 ini, OH, EH-nya 0,
ini menyimpan unsur-unsur organik. Kalau kita lihat di sini unsur organik, unsur organik gitu. Di sini unsur organik, ini unsur organik. Artinya unsur organik akan tersimpan sangat bagus di suatu lingkungan di mana kondisinya adalah reduksi. Tetapi kalau unsur organik pada lingkungan yang oksidasi itu dia tidak bisa terendapkan atau tidak bisa tersimpan. Karena apa? Kalau dalam lingkungan oksidasi nanti glukosanya itu akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Ya, jadi dia akan lebih mudah terurai ketika lingkungannya oksidasi. Kemudian kalau kita lihat di sini pit, ya, kita lihat di sini pit ini normal apa namanya pH normal gitu. Kalau kita lihat pit atau batu bara atau gambut gitu akan mudah terbentuk ketika dia lingkungannya reduksi, tetapi asam. Ya, reduksi tapi asam. Kalau dia normal, dia hanya tersimpan sebagai unsur organik saja. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pit itu akan terbentuk. Nah, disinilah mulai terbentuknya, nanti cikal bakal terbentuknya batu bara. Nah, kalau ini kemudian tersingkap di permukaan, terus proses yang terjadi adalah oksidasi, ya mungkin tidak akan terbentuk uh, batu bara gitu, karena pitnya akan terurai dengan sempurna. Ini adalah salah satu contoh untuk misalnya unsur Cu. Jadi kalau kita ini unsur Cu untuk bisa dia terendapkan atau dia terendapkan itu pada pH berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini under saturated solution artinya di sini masih dalam bentuk larutan Cu-nya. Ini ion Cu2+. Nah, kita lihat misalnya berapa yang dibutuhkan untuk bisa dia mengendap gitu. Misalnya kita ambil pH-nya 5. Ya, pH-nya 5 kita pengen tahu nih seberapa banyak konsentrasi Cu yang bisa mengendap. Ya, kita tinggal tarik eh, ini ke atas sampai di sini. Karena kalau kita tarik hanya sampai di sini, dia masih dalam bentuk larutan atau terlarut dalam larutan. Untuk bisa mengendap, kita tarik sampai batas di sini. Ketika ini sudah di sini, baru kita tarik di sini. Oh, artinya Cu mulai mengendap manakala misalnya pH-nya 5, tetapi konsentrasi yang ada di dalam larutan itu harus 10 pangkat 5 ppb. ppb itu adalah part per billion, artinya kandungannya adalah 1 miligram dalam 1 ton. Gitu ya. Artinya ya kita membutuhkan 10 pangkat 5 miligram Cu dalam 1 ton batuan untuk bisa mengendap. Nah, kalau kita lihat di sini eh, pH 9 ini misalnya, ini kan basah. Basah untuk bisa mengendap dia hanya butuh 10 pangkat min 2, kecil. Artinya apa? Ketika pH-nya asam, nah, pH-nya asam, lingkungan pH-nya asam, Cu tidak bisa mengendap. Karena proses yang terjadi nanti adalah oksidasi, dia menyerap eh, CO, ya, menyerap oksigen. Ya. Kemudian sama dengan ini kalau kita bandingkan dengan EH, tadi ini pH, sekarang EH berapa potensial redoksnya agar bisa Cu itu mengendap. Ini Cu yang stabil ini yang mengendap, ini batas yang terlarut gitu ya, ini juga terlarut gitu. Kalau kita perhatikan di sini, ini 0 di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini 0,1, ini kan EH-nya lebih dari 0 ya. Artinya dia oksidasi. Nah, kalau kita lihat dia harus butuh konsentrasi berapa untuk mengendap. Misalnya 0,1 kita tarik begini, terus kita tarik plot di sini. Oh, ya paling tidak dia butuh sama 10 pangkat 5. Nah, yang bisa dihasilkan adalah 10 pangkat 5 ppb untuk EH-nya 0,1. Kalau kita lihat di sini, Cu ini tidak stabil. Unsur Cu ini tidak stabil. Ini kalau kita lihat ya, di dalam oxidasi atau pelapukan, daerah pelapukan, copper dan iron sulfide, sulfide ini tidak stabil.
artinya mudah mengalami oksidasi. Ini akan terbentuk nantinya ada kapur karbonat, ya, kapur karbonat, anglerit, malahit, azurit. Ini adalah Cu yang karbonat. Jadi Cu3 nantinya, tergantung tambahannya. Nah, sedangkan kalau dia oksida, ini adalah tenorit dan kuprit. Di sini ini pH, ini EH. Jadi dia kalau kuprit itu pH-nya dia basa, pH-nya lebih dari nol, dia akan lebih stabil di sini. Nah, kalau di air tadi, sedangkan air seberapa stabilnya air, ya, airnya itu stabil kalau kita lihat air itu kan pH-nya 7 normal gitu ya. Ada batas minimal dan batas maksimal dari air. Nah, ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Batas batas atas itu adalah batas di mana kalau ini terlampaui, maka H2O ini akan teroksidasi menjadi O2. Ini batasnya. Sedangkan kalau di bawah ini H2O dia akan terreduksi. Nah, kalau kita pH 7 itu EH yang dibutuhkan untuk dia bisa stabil di sini, ini stabil gitu. Jadi pH EH-nya antara minus 0,4 sampai 0,8 atau 0,81 gitu ya di sini. Nah, ini adalah stabil. Tetapi stabilnya tadi masih kita bisa bagi-bagi gitu. Kalau yang di sini karena tadi oksidasi gitu ya, ya makanya di sini adalah lingkungan yang berasosiasi dengan atmosfer, nanti dengan yang kaitannya dengan oksigen. Kemudian yang di sini adalah reduksi. Nah, kalian perhatikan di sini, diperhatikan di sini ini ada organic rich atau kaya yang akan organik. Nah, di tengah-tengah ini inilah transisi, wilayah transisi antara oksidasi dan reduksi. Ini gambaran untuk air eh, terkait dengan pH dan pH. Kemudian kalau kita masuk di pelapukan, karena tadi lingkungan geokimia permukaan itu ada di permukaan, proses yang terjadi adalah pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Dan, pelapukan itu adalah penguraian dan alterasi material atau perubahan material di dekat permukaan bumi yang membentuk produk lebih stabil, mendekati lebih mendekati keseimbangan dengan kondisi atmosfer, hidrosfer, dan biosfer ini kan ada di permukaan. Ya. Nah, proses yang penguraian tadi ini meliputi bisa terjadi karena proses anorganik, kemudian aktivitas organik, dan proses mekanik, proses-proses yang terjadi di pelabuhan. Sedangkan definisi pelabuhan secara klasik gitu, oleh Polinov tahun 1937 ini adalah perubahan batuan dari kondisi masif menjadi klastik. Jadi dari batuan yang masif dirubah menjadi ukuran yang kecil-kecil atau pecah-pecah. Nah, klastika kalau kita belajar sedimentologi, klastika itu kan rombakan atau pecahan. Nah, proses ketika berubah jadi kondisi masif menjadi klastik itu dilibatkan atau proses yang terjadi adalah dua. Jadi disintegrasi itu perubahan fisik, ini perubahan hanya dari besar menjadi kecil, pecah menjadi kecil-kecil, tapi yang kecil itu komposisinya masih sama dengan yang besar tadi. Sedangkan dekomposisi ini perubahan kimia. Nah, perubahan kimia inilah yang merubah komposisi. Yang darinya batu yang besar terubah menjadi tanah. Nah, tanah itu kan secara komposisi sudah berubah dengan secara kimia sudah berubah dengan uh, batuan asalnya. Itu. Atau pelapukan itu kalau definisi secara umum di geologi itu hasil perubahan dari batuan asalnya dan belum tertransport gitu ya. Belum tertransport dari sumbernya itu yang kita sebut tanah karena nanti itu tanah ya nanti ada definisinya tersendiri. Tapi kalau ini pelabuhan. Oke. Nah, pelapukan sendiri itu dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi tiga. Ada pelapukan secara fisik, pelapukan secara kimia, dan pelapukan secara biologi. Kita lihat pelapukan secara fisik. Pelapukan fisik itu hanya pecah-pecah dari besar menjadi kecil-kecil. Kemudian kalau misalnya Pak, karena ini batuan kan ada yang terbentuk di permukaan dan di bawah permukaan.
Nah, apakah yang di bawah permukaan bisa terjadi proses pelapukan? Ya bisa. Jadi ada ini pembekuan batuan yang ada di bawah permukaan. Nah, batuan yang di bawah permukaan ini mengalami tekanan dari atas, penutupnya. Nah, ketika penutupnya hilang secara tiba-tiba ini misalnya tererosi gitu. Nah, kita kembali lagi ke proses fisika. Kalau kita belajar hukum Newton itu kan ada aksi, ada reaksi. Nah, ketika penutupnya penekannya hilang, si batunya ini akan memberikan reaksi balik. Nah, ketika reaksi balik, dia akan pecah-pecah. Nah, pecahannya itu biasanya sejajar dengan tubuh batuannya atau sejajar dengan topografi. Nah, ketika batuannya pecah-pecah sejajar topografi, itulah yang kita sebut sebagai eksfoliasi pengelupasan atau mudahnya kalau di batuan beku itu ya kenampakannya adalah sheeting joint atau kekar-kekar lembar gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini batuannya misalnya masih ukurannya satu dimensinya 1 meter kali 1 meter gitu, terus kemudian pecah menjadi kecil-kecil seperti ini, 0,25 atau 25 cm kali 25 cm, tetapi secara komposisi, baik secara komposisi mineralogi dan kimia, antara yang batuan ini dengan yang kecil masih sama. Hanya yang berubah adalah ukurannya saja. Ya, ukurannya saja. Nah, pecah-pecahnya ini bisa karena tektonik, gitu ya. Karena di sini banyak kekar, itu banyak kekar, dia pecah, terus pecahannya itu lepas, gitu. Nah, pecahannya lepas, kemudian pecahannya yang ini misalnya terkena panas, dingin, panas, dingin, itu dia pecah lagi menjadi kecil-kecil. Ya, contohnya seperti ini, kalau kita memanaskan piring, gitu. Piringnya kita panaskan sampai panas, terus kemudian kita siram air. Apa yang terjadi? Piring akan pecah. Tetapi secara fisik komposisinya kan masih sama, pecahan piring dengan piring yang aslinya tadi. Nah, batuan juga seperti itu. Nah, hanya saja ketika sudah berubah menjadi kecil-kecil, nah barulah nanti perubahan secara kimia gitu ya. Pelapukan secara kimia akan terjadi. Nah, biasanya akan dimulai dari pojok-pojok sama bidang permukaannya ini. Pojok-pojok ini pojok-pojok di sini ini akan lebih mudah mengalami pelapukan. Nah, ketika mudah mengalami pelapukan, dari pinggir nih lapuk, pinggir lapuk, pinggir lapuk, nah akhirnya pinggirnya ini akan lapuk. Nah, ketika pinggirnya lapuk dan kemudian berlanjut ke tengah, nah itulah yang hasilnya adalah spheroidal weathering. Nah, spheroidal weathering kalau kita lihat di batuan itu pasti karena terkena oleh tektonik dan biasanya retakannya itu berpasangan. Misalnya seperti ini ada retakan, di sini ada retakan. Ketika retakannya berpasangan, nah, lelah di sini akan di sini pelapukan kimia, pelapukan kimia, akhirnya di pojok-pojok yang di sini, yang di baliknya mengalami pelapukan di permukaannya, terus berlanjut ke tengah, itu akan menyebabkan seperti kulit bawang. Nah, kalau kulit bawang nanti kan di tengah ini core-nya masih sama dengan aslinya ini. Hanya kalau ini perlu perapukan kimia, mungkin ini yang nanti akan berubah secara komposisi kimia maupun mineraloginya. Tapi yang di tengah masih uh, berlanjut, masih fresh atau masih sama dengan aslinya. Tetapi kalau ini berlanjut terus, nanti lama-lama yang tengahnya atau core-nya itu ya habis. Akhirnya menjadi tanah. Ini yang tadi saya sampaikan terkait dengan uh, pelapukan secara kimia, pertama fisika gitu ya, pecah-pecah, terus kemudian dia pelapukan secara kimia, baik di pojok-pojok gitu ya, di pinggir-pinggir di sini, pojok di sini, sini, sini gitu. Kalau retakan begini kan air mudah masuk ya, air mudah masuk. Nah, air tadi yang membawa ion H+, itulah yang nanti akan menyebabkan pelapukan secara kimia, apalagi misalnya ion H plusnya tinggi, larutannya relatif lebih asam. Nah, dari pojok-pojok-pojok ini ada yang lapuk, akhirnya di tengahnya nanti seperti bola, gitu. Tapi di pinggirnya akan seperti lapisan-lapisan. Itulah yang kita sebut sebagai spheroidal weathering atau pelapukan mengkulit bawah. Nah, contohnya seperti ini, kalau ini pecah-pecah.
Ukuran yang besar-besar ini ada yang kecil-kecil. Nah, ukuran yang kecil ini dengan yang besar ini kalau kita analisis secara kimia dan mineralogi sama ini dengan sini. Tetapi kalau yang ini misalnya sudah hitam-hitam ini, sudah ada tanah, nah itu sudah berbeda, itu pelapukan kimia. Nah, ukuran yang kecil inilah yang akan mudah uh, mengalami pelapukan secara kimia, lebih cepat dibanding yang besar. Kita masuk di pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia pasti ada larutan, nah, air tadi ya. Nah, prosesnya ada hidrasi dan hidrolisis. Hidrasi itu penyerapan air. Jadi unsur tersebut menyerap air. Mineral itu menyerap air atau bereaksi dengan air sehingga airnya masuk di dalam mineral tersebut. Ini misalnya CuSO4 ini plus H2O, ini akan terbentuk larutan baru CuSO4 atau mineral baru CuSO4 2H2O. Nah, proses ketika unsur ini menyerap air, ini yang kita sebut sebagai hidrasi. Ya, lawannya dehidrasi. Dehidrasi itu kan keluar air ya. Kalau kita seperti kita gitu, kalau kekurangan minum itu kan namanya dehidrasi. Nah, kalau penyerapan air namanya hidrasi. Kemudian ada hidrolisis, yaitu reaksi kimia yang menghasilkan atau mengkonsumsi ion-ion H plus atau OH-. Tadi yang kaitannya dengan konsentrasi H plus atau OH-. Kalau H plusnya tinggi, banyak, di asam. Kalau OH-nya banyak, ya basa. Ini contohnya adalah unsur Si, kemudian eh, bereaksi dengan air, masih air. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, dia menyerap H, ini ya, atau menghasilkan ion H+. Jadi karena ini 4 gitu ya, dan SiO4-nya punya bergabung dengan sini, hanya masih masih ada sisa itu menghasilkan ion H+. Sedangkan kalau proses hidrolisis ini, proses yang di sini selain menghasilkan ion H+, juga menghasilkan panas, menghasilkan panas di dalam larutan itu. Kemudian yang kedua adalah proses oksidasi, di mana ini berlaku pada lingkungan yang teraerasi atau kontak dengan udara, karena oksidasi tadi di awal adalah menyerap oksigen atau bereaksi dengan oksigen. Artinya kontak dengan udara. Dalam hal ini adalah udara bebas. Ya, umum yang mudah bereaksi ini adalah Fe, Mn, dan S. Misalnya besi. Nah, besi kalau kita biarkan itu besinya Fe ya, Fe yang besi kita biarkan itu akan bereaksi dengan oksigen dan H2O. Jadi dia bereaksi maka nanti akan terbentuk FeOH gitu ya, FeOH titik NH2O. Nah, FeOH itulah yang kita sebut sebagai karat. Makanya besi tanpa kita apa-apakan, kalau kita punya besi kita taruh di luar gitu ya, di dalam luar rumah, kita biarkan nggak kena apa-apa, nggak kita apa-apakan lah. Nanti kena hujan gitu ya, kena udara gitu. Lama-lama dia akan mengalami uh, karat. Nah, proses yang dari besi awal terus kemudian menjadi karat, itulah yang kita sebut oksidasi. Ini ada beberapa unsur yang akan mengalami oksidasi, ini Fe2+, Mn2+, S2-, itu ya. Ini terjadi pada lingkungan geokimia bawah permukaan atau lingkungan geokimia dalam, sedangkan yang ini adalah di permukaan. Fe+, Mn ini unsur-unsur yang tidak stabil, termasuk Cu tadi. Nah, Cu tidak stabil. Nah, contohnya begini, Cu tidak stabil tembaga gitu ya. Misal kita punya uang logam 500 yang warna kuning atau 1000 yang warna kuning. Kita taruh di luar rumah, gitu. Kita biarkan saja gitu. Kena hujan, terus kemudian bereaksi dengan udara. Lama-lama nanti di pinggirnya dari uang logam itu akan muncul warna-warna hijau. Nah, warna-warna hijau itu adalah Cu-nya. Dia mengalami oksidasi. Nah, artinya uang logam itu yang 500 atau 1000 itu mengandung tembaga. Nah, yang uang logam itu kan campuran antara tembaga dan kuningan. Nah, tembaganya
teroksidasi atau menyerap oksigen gitu ya. Dari Cu2- menjadi nanti CuO. Jadi itulah ya proses oksidasi itu menyerap oksigen. Ini produknya kalau mineral baru ya oksida Fe gitu ya, karena ini Fe kemudian menyerap oksigen gitu ya menjadi FeO gitu ya, FeO ya. Kalau ini 2 plus ya berarti FeO, kalau Fe3 plus berarti Fe2O3 gitu. Kemudian Mn, jadi unsur Mn misalnya 2 plus gitu. Kalau mengalami oksidasi nanti menjadi MnO, mengalami oksidasi. Kemudian ada komponen-komponen terlarut, ini ada SO4-2-. SO4-2-. Nah, pelapukan kimia juga terjadi. Nah, ini pelarutan secara sederhana ini biasanya terjadi pada batu gamping. Pada batu gamping, jadi bentukan gua, ya, gua-gua pada batu gamping. Ini karena pengaruh dari pelarutan kalsi dalam air yang mengandung CO2. Kalau kita batu gamping itu kan unsurnya CaCO3, ya, rumus kimianya CaCO3. Nah, CaCO3 nanti akan bereaksi dengan H2O. Nah, ketika bereaksi dengan H2O, CaCO3 bereaksi dengan H2O akan menghasilkan namanya CaO dan HCO3. Jadi larut gitu. Jadi artinya ketika batu gampingnya ada retakan, kemudian air mudah masuk, di situ akan mengalami namanya pelarutan sederhana. Meskipun juga tanpa ada retakan pun itu batu gampingnya juga akan larut gitu. Makanya kalau kita lihat di batu gamping gitu ya, di batu gamping itu di permukaannya kan pasti tidak rata, mungkin terbentuk gerowong-gerowong ya, karena proses pelarutan bereaksi dengan CO2 akan lebih cepat apabila batu gamping itu mengalami retak atau peretakan. Retak itulah yang nanti akan mudah larut ya di sekitar retakan itu. Nah, ketika retakan itu larut gitu ya, CaCO3-nya larut di retakan-retakan tersebut, maka terbentuk gua-gua atau ada retakan yang kecil, terus kemudian mengalami pelarutan, dia akan memperbesar dari dimensi rongga tadi. Ini juga salah satunya kalau di CaCO3 batu gamping itu juga pelepasan K, Mg, Na, atau Ca. Nah, harap diingat kalau misalnya batu gamping meskipun unsur utamanya adalah CaCO3, kalau kita analisis secara kimia itu ini akan muncul unsur-unsur ini. Ada K-nya, ada kalium, Mg, Na, Ca. Kalau misalnya Mg, ya dia dolomit gitu ya. Terus kemudian kalau siderit itu Fe, dominan Fe. Terus kemudian uh, produk rosit, produk rosit itu juga Fe-nya ada di batu gamping tersebut. Artinya batu gamping itu yang di sini terikat di CaCO3 dia lepas gitu. Ketika lepas nanti akan mengendap di tempat yang lain. Jadi contohnya uh, pelarutan gitu ya, di permukaan yang ada pelarutan. Awalnya di sini ketika ada air gitu, retakannya di sini, ketika airnya mengalir terus akan memperbesar retakan tersebut. Ini akan memperbesar retakan, di sini juga ada memperbesar. Akhirnya lama-lama menjadi gua. Nah, gua-gua begini kalau di sini awalnya menyambung begitu, kalau ini dipotong terus akhirnya ini akan runtuh. Nah, makanya kalau di Jogja itu Pegunungan Seribu, Gunung Kidul gitu ya, itu juga banyak kita jumpai luang-luang seperti ini ya, karena dulunya ini nyambung, ada batu gampingnya, terus kemudian ini runtuh, atapnya ini runtuh, membentuk suatu lubang yang dalam ya. Lubang yang dalam itu kalau di Jawa gitu, bahasa Jawanya adalah luang. Apalagi kalau misalnya seperti ini, di bawah ada namanya water table. Jadi batu gamping ini juga bisa menyimpan air. Di sini ada water table gitu ya. Di sini yang tidak jenuh air, di sini jenuh air. Nah, ketika ini jenuh air akan mudah juga larutkan batu gamping tersebut. Ini juga sama inisialnya mulai dari pembentukan awal gitu ya, misalnya di batu gamping di apa, batunya batu gamping
terus kemudian ada retakan. Ini misalnya awalnya sungainya sekian kecil, makin lama makin besar, di sini makin besar. Terus kemudian ini juga ada singgul-singgul. Singgul-singgul itu adalah cekungan yang ada di batu gamping yang bisa menyimpan air di permukaan. Bah, sebenarnya singgul ini bawahnya itu juga retak begini gitu. Hanya saja ketika ini karena cekungan di kanan kirinya lapuk terbentuk tanah, tanahnya akan nutup ini nih saluran yang ke bawah. Ketika menutup saluran ke bawah akhirnya air tidak bisa mengalir, akhirnya membentuk telaga-telaga yang ada di batu gamping. Ini kalau misalnya ada telaga-telaganya gitu. Tapi bisa saja telaganya itu temporer gitu. Jadi ketika musim hujan terisi air, ketika musim kemarau gitu, karena ada penguapan dipakai oleh penduduk lama-lama juga habis gitu ya. Kemudian ini pelapukan tadi secara eh, biologi. Biologi itu diageni oleh namanya makhluk hidup ya. Bisa tumbuhan, bisa hewan, atau mungkin manusia. Nah, manusia itu penambangan seperti itu kan mempermudah pelapukan. Gitu. Nah, ini dalam pelapukan geologi ini adalah pelebaran atau perluasan rekahan karena pertumbuhan akar. Di awalnya retaknya kecil, tapi karena di situ tumbuh tumbuhan, gitu, akarnya masuk ke dalam retakan, dia akan memperbesar retakan tersebut. Terus kemudian akar itu di ujung akarnya ketika dia menerobos tanah atau batuan itu di ujung akarnya itu mengeluarkan air asam. Nah, ketika air asam tadi ini kan air yang kandungan ion H plusnya tinggi. Nah, ini yang bereaksi dengan batuan. Ini yang merubah. Jadi nanti terjadi lapuk. Kemudian juga ketika tumbuhan itu berrespirasi atau tumbuhan itu juga bernafas gitu. Jadi kalau malam hari mengeluarkan CO2, siang hari mengeluarkan O2. Nah, CO2 dan O2 inilah yang juga nanti akan bereaksi dengan unsur-unsur atau mineral-mineral yang ada di dalam batuan. Kemudian transpirasi H2O oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kadang juga mengeluarkan uap air. Jadi kalau misalnya kita ketika tumbuhan fotosintesis gitu. Atau kalau tidak begini, tumbuhan itu kita tutup pakai plastik. Nanti kan di dalam plastik itu pasti ada embun air. Nah, itu yang kita sebut sebagai transpirasi H2O oleh tumbuhan. Jadi air yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Kemudian ada akumulasi asam organik. Jadi karena misalnya tumbuhannya lapuk, di situ juga akan mengeluarkan asam yang berasal dari organik. Atau bisa jadi asam organik ini berasal dari akar tadi. Jadi akar tadi. Nah, asam-asam organik inilah yang bereaksi dengan unsur atau mineral yang ada di dalam batuan itu sehingga menyebabkan pelapukan. Nah, kalau kita lihat di sini beberapa uh, foto terkait dengan akar tadi yang memperbesar retakan. Jadi kalau misalnya seperti ini, mungkin dulu awalnya retakannya kecil, tapi karena di sini tumbuh tanaman dan tidak diganggu tanamannya, lama-lama tanamannya makin besar, sehingga akarnya masuk ke dalam sini, dia akan memperbesar sih. Atau tanamannya itu tumbuh di atas permukaan batu begini. Nah, tapi tidak memecah ini, tidak memecah ini, dia hanya tumbuh aja di atas. Nah, ketika tumbuh kalau diperhatikan misalnya akar ujung akar ini akan mengeluarkan air asam. Nah, ketika air asam merubah komposisinya batu ini berubah menjadi tanah. Sama seperti ini di dalam batuan, kalau di kondisi lembab itu akan banyak muncul lumut ya, lumut gitu. Nah, kalau kita perhatikan lumut itu kalau kita kupas gitu, di bawah lumut itu pasti ada lapisan tanah tipis gitu. Nah, tanahnya dari mana di batu tersebut? Ya karena dari lumutnya sendiri, akarnya itu mengeluarkan zat asam, terus bereaksi dengan unsur atau mineral yang ada dalam batuan, terubah menjadi tanah. Gitu. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, akan jarang misalnya tumbuhan akan tumbuh di atas permukaan. Gini.
di atas permukaan batu. Jarang. Ya ada tapi jarang. Akan lebih mudah dia tumbuh di sela-sela retakan. Mengapa kok di sela-sela retakan ini banyak tumbuh tanaman begitu dibanding yang sini? Ya karena kondisinya di sela-sela atau di retakan ini banyak mengandung air atau kondisinya lembab. Lembab berarti banyak mengandung H2O. Ketika banyak mengandung H2O air, nah, tumbuhan bisa hidup di situ. Baik itu terkait dengan lingkungan geokimia permukaan. Terima kasih atas perhatiannya.